各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi. Ya, pertama-tama 感谢天师的 Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya, selamat pagi sahabat yang terkasih. Ketemu kembali dalam Puja Bakti untuk hari ini. Ada kalimat yang tertulis demikian. Saya bacakan, ketika Anda memilih untuk secara sengaja memberi nilai tambah kepada orang lain, Anda mulai menjalani kehidupan yang berarti. Ini adalah kata-kata dari John Maxwell. Bilakah keberartian itu akan bermanfaat bagi orang lain? Dan kapankah orang lain itu menganggapnya suatu keberartian untuk dirinya? Namun, mengapa berakhirnya suatu hubungan? Selalu ada kalimat terdengar, itu tidak berarti bagiku. Ya, mari kita dengar topik hari ini yang akan dijelaskan oleh Ibu Sinta. Saya Charles mempersilahkan. 谢谢. Selamat pagi, salam nikmat. Nikmati setiap momen dalam hidupmu, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tercatat pada sejarah, diartikan di dalam sejarah dunia manapun, kemenangan peperangan yang ajaib. Kemenangan itu terkadang tidak dimenangkan dengan kekuatan ruah. Namun, taktiklah, strategilah, berserta perhitungan yang matang. Begitu pula diartikan dalam contoh. Kalau kita mengartikan permainan catur, permainan ini penuh strategi, taktik, dan perhitungan. Ketika kita kalah, kita bisa mengulangi permainan ini. Begitu juga ketika kita menang, kita juga bisa mengulangi permainan ini. Mungkin bukan sekarang, namun pada saat waktu lain kali. Ini dapat diartikan tidak berakhirnya suatu hubungan. Pertandingan di dalam permainan catur merefleksikan bahwa antar kubu setelah selesai tidak berakhir, harus dengan putus hubungan. Jika dicermati, begitu pula kiranya pada pertandingan-pertandingan yang lain. Dengan topik hari ini, sebenarnya bagaimana menganalisa berakhirnya suatu hubungan? Belajar dari kasus berakhirnya suatu hubungan. Kewajiban kita meningkat kewaspadaan dalam memaknai sebuah persahabatan, pernikahan, organisasi, persekutuan, ataupun kelompok-kelompok grup lainnya, dalam artian menjaga kesetiaan di dalam diri. Persoalannya, apakah kita mampu setia dengan pasangan kita, kelompok komunitas kita, atau yang telah disebutkan di atas tadi? Apakah kita menyelaraskan egoisme dalam diri kita agar dapat sejalan? Dalam Buddhisme, di dalam lembaran Sabda Syair Anguttara Nikaya 2 ayat 62 yang telah diuraikan bahwa pasangan hendaknya memiliki kesamaan dalam sada atau keyakinan, sila atau kesusilaan, jaga atau kemurahan hati, dan panah atau kebijaksanaan. Atau dapat dipelajari lebih dalam saat kita memilih pasangan atau kelompok-kelompok yang tadi kita sebutkan, terdapat indikator yang dapat dijadikan acuan diri, yaitu 1. Sama sada artinya kesamaan keyakinan, bermoderat. Keyakinan merupakan kunci utama dalam sebuah hubungan, tidak hanya dalam hubungan rumah tangga, tetapi dalam hubungan diri sendiri, kelompok-kelompok, komunitas, grup-grup, dan lain-lain, serta orang lain, makhluk lain, maupun alam semesta. Keyakinan yang dimaksud dalam hubungan tersebut adalah penekanan pada meyakini satu keyakinan yang sama, bermoderat.
Ajaran Dhamma berkeyakinan pada Triratna. Hukum karma, hukum alam, hukum kelahiran kembali, dan nibbana. Kepercayaan dalam suatu hubungan akan semakin mudah terbangun jika antara kedua individu dapat yakin satu dengan yang lainnya. 2. Sama sila, artinya kesamaan kemoralan, merupakan pendukung penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga, persekutuan, organisasi, asosiasi, dan kelompok-kelompok yang lain. Sebagai contoh, jika suatu kelompok di dalamnya ada yang suka dengan kegiatan pelepasan makhluk hidup atau fangseng, tetapi ada sebagian yang tidak suka, maka dapat menimbulkan pertentangan dan perselisihan apabila salah satu individu tidak menurunkan egonya. Oleh karena itu, komunikasi dalam hubungan dapat membantu untuk belajar saling memahami antara satu dengan yang lainnya. 3. Sama jaga, artinya kesamaan kedermawanan. Kedermawanan merupakan pelatihan yang paling mudah untuk dilakukan di kehidupan sehari-hari. Kesetaraan dalam kemurahan hati pada satu kelompok komunitas harus selaras agar tidak ada rasa kecewa yang terganjal di dalam hati. Contohnya, saat organisasi suka membantu orang lain atau suami istri, tetapi jika pasangannya atau di dalam organisasi ada sebagian yang hanya menganggapnya suatu kegiatan yang sia-sia, hal ini dapat diselesaikan dengan cara membangun komitmen bersama, moderat. Dan terakhir, 4. Sama pana, artinya kesamaan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam mengatur emosi diri merupakan hal yang penting untuk membangun suatu rumah tangga atau komunitas yang harmonis. Kebijaksanaan ini dapat dikaitkan dengan kecerdasan emosional seseorang. Orang yang mampu mengontrol emosinya merupakan hal yang cukup hebat, terlebih dalam kehidupan. Diharapkan saat membuat sebuah janji yang tulus, bisa dilakukan dengan emosi yang stabil. Anda dapat berpikir secara rasional, moderat dalam membuat rencana kehidupan rumah tangga ataupun di dalam organisasi. Berlatihlah mulai dari diri sendiri sebelum kita menilai keadaan yang lain. Selalu lebih gampang menilai keadaan orang lain. Memang lebih mudah pula untuk memberi penilaian terhadap orang lain. Sebab selalu pada dasarnya itulah naluri alami manusia. Jadilah insan yang terus bertransformasi, berkembang dalam Buddha Dharma, mau belajar dan memahami keadaan di sekitar kita. Kehidupan yang indah bagaikan warna pelangi tidak akan terjadi begitu saja. Maka, berbuatlah dunia kita menjadi lebih baik mulai dari diri kita sendiri. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga maupun di kelompok, komunitas, atau organisasi lainnya. Jadikanlah suasana yang nyaman dan aman, berlimpah ruah, keberuntungan apabila memiliki Buddha Dharma dengan keyakinan, kedermawanan, kemoralan, dan kebijaksanaan, serta keterampilan berucap tutur kata yang saling menyayangi, bersantun, dan memiliki metta atau kasih. Saya Sinta, salam Dhamma, Namo Buddhaya. Kembali ke moderator, dipersilahkan. Ya, Sis. Apa yang telah kita dengar tadi, apakah dapat kita pahami bersama-sama? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mengenai lebih jauh konsep kehidupan dan menganalisa berakhir suatu hubungan, mari kita menyambut Hong Lao Shi kita untuk lebih lanjut. Dipersilakan. 谢谢，大家好。 Ya, semuanya apa kabar?
刚才就是邢大跟我们讲解了。好，其实我们在佛教常常被称为中道，因为他教导人要远离一切极端的事情，过着很温和的生活。Ajaran Buddha sering disebut sebagai jalan tengah karena ia mengajarkan bahwa seseorang harus menjauhi segala hal yang ekstrim dan sebaliknya menjalani hidup yang moderat. 那在佛教的教义当中，就是针对所有的人，他崇高真理的价值观，它是不分种族、不分民族，它不分宗教、不分和文化。Salah satu ajaran agama Buddha adalah nilai kebenaran yang mulia yang ditujukan pada setiap orang tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budayanya. 这是释迦牟尼佛在这个菩提树下打坐的时候发现的教法，所以直到他最终获得圆满觉悟，并能够成为佛陀。Ya, inilah ajaran yang ditemukan oleh Siddhartha Gautama saat melakukan meditasi di bawah pohon Bodhi, sampai akhirnya mendapatkan penerangan sempurna dan menjadi Buddha. 然而呢，不可否认的是，在生活当中，无论教什么，人们一定会得到这个启发，各种值得效法的动机都是来自于我们每一个人难以接受的情况。所以在愤怒产生是不可避免的，无论是或不是听到的声音。 Namun tidak bisa dipungkiri, di dalam kehidupan, apapun ini yang diajarkan. Insan dapat pencerahan dan berbagai motivasi yang pantas diteladani terkadang datang dari masing-masing diri kita yang sukar menerima. Tidak luput suatu amarah pun timbul, baik terdengar suara keluar maupun tidak. 这次呢，我要讲的故事的主题就是对通知的反应。 Ya, kali ini saya menceritakan sebuah kisah yang temanya Dui Tongzhi de Fanying, reaksi suatu pemberitahuan. 发出的好的通知不一定会被接受，发出不好的通知也不一定会被拒绝，而是会被接受。 Pemberitahuan yang baik disampaikan belum tentu diterima dengan baik. Begitu pula pemberitahuan yang tidak baik yang disampaikan belum tentu ditolak, malah diterima. 我们很可能是在每一个地方都能够发现这个问题，包括仙佛的家啦，包括神殿呐、修道院呐、教堂各个地方。好，抱歉，如果说这是错的。 Ini mungkin bisa kita temukan persoalannya dimanapun tempatnya. Begitu pula di rumah Tuhan, di kuil, vihara, gereja, dan tempat ibadah lainnya. Ya maaf jika saya keliru. 好，那故事要开始喽。就是有一位男士，他就去参加一个活动。那例如呢，那一天他参加活动在那个就是在那个神佛的家。 结果呢，在上课的时候啊，这个男士就忘记把他的手机调到静音，所以在这个礼拜当中呢，他的手机就一直响，响个不停。 Ya, diawali dengan seorang pria pergi ke suatu acara. Kita katakan saja di rumah Tuhan hari itu. Si pria itu lupa mengubah ponselnya dalam posisi silent atau posisi diam. Dan ponselnya berdering-dering terus, berbunyi pada saat di tengah ibadah, di tengah-tengah puja bakti. 那这个礼拜结束后呢，这个负责的老师就告诉他，那这个礼拜的人就是也是被影响到，所以也是指责他。 Ya, Sang Romo memperingatkan dia setelah ibadah selesai. Begitu pula umat
menegurnya dengan baik setelah ibadah usai. 那这个的确他是扰乱人家在做礼拜的安静嘛，所以他的妻子也是指责他很粗心。 Ya tentu ini kan sangat mengganggu keheningan dalam ibadah. Begitu pula istrinya juga akhirnya menguliahi dia karena kecerobohannya. 那么在回家的路上发生什么事，你们知道吗？他的脸上哇就表现出羞辱的那个面孔啊。 Ya, hingga apa yang terjadi sepanjang perjalanan pulang? Dan orang dapat melihat rasa malu dan rasa dipermalukan terlihat di wajahnya. 那么这个故事的意义是什么？这个通知对这个人会有什么反应？可能你也能够猜到，经历了这个一切以后，这个人再没有再踏入这个神佛的家，也不来做礼拜了。 Nah, lalu apa makna dari cerita ini? Bagaimana reaksi pemberitahuan ini terhadap pria tersebut? Mungkin Anda juga bisa terka. Setelah ini semua, pria itu tidak pernah lagi menginjak rumah Tuhan itu lagi. Tidak lagi beribadah atau berpuja bakti. 所以这是不同的事情。所以我们来继续再讲这个故事。 Ya, ini sesuatu yang sungguh-sungguh berbeda. Ya, kita lanjutkan cerita ini. 那有一天晚上，这个就有人看到这个男士在这个酒吧里面喝酒。那他喝酒的时候，他情绪很不稳定，就是很不稳定，全身也是在发抖，不知道他心里面在想什么啦。 Ya, lalu suatu malam di suatu bar terlihat si pria ini sedang minum. Dia terlihat gelisah dan bergetar. Entah apa yang ada di dalam benaknya, di dalam pikirannya. 那这个男士就不小心的把桌上的饮料打翻了，就洒在地上，那就传出这个玻璃的声音，叮叮叮叮叮叮，就是玻璃杯子破掉了。 Ya, dia dengan tidak sengaja menumpahkan minumannya di meja. Terdengar suara tumpahan dan gelas kaca. Ting, 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 gitu. 那服务生呢，就端着这个餐巾啊、拖把啊，过来啦。然后那个人就说：“请。” Ya, pelayan pun datang membawa serbet atau kain pel. Lalu si pria itu berkata, silakan. 那服务员说：“我把这个地湿的地方擦一擦。” Si pelayan pun berkata, biar saya pel lantai basah ini dan bersihkan semuanya. 那后来呢，这个酒吧的经理就走过来啊，他就跟这个男士说：“哇，对不起，对不起。” Kemudian manajer bar datang menghampiri si pria itu. Lalu pria ini berkata, wah, maafkan saya ya. 那这个酒吧的经理啊，就说：“哦，别担心呐，谁没有犯过错？没关系，这个洒出来的这个饮料跟酒，等一下我们免费跟你换。” Namun manajer wanita bar tersebut berkata, jangan khawatir tentang itu. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Dan minuman yang tumpah tersebut nanti pihak bar menggantinya secara cuma-cuma, gratis. 从那一次以后，这位男士啊，就一直没有停过，一直到这个酒吧。 Ya, sejak itu, pria itu tidak pernah berhenti ke bar tersebut. 所以，亲爱的朋友们，你们能够理解这个故事吗？ Ya, para budiman sekalian, dapat dipahami nggak kisah ini? 能够理解吗？ Ya, apakah bisa dipahami? 所以我们要就是当你遇到事情的时候，我们要劝他来听道理。 Ya, saat kenalan kita atau teman kita melakukan hal yang kurang baik, ya kita bisa mengajak mereka untuk mendengar kebenaran.
所以要交代我们，有时候我们身为一个信徒，一个信徒的态度，会把人的灵魂送上地狱啊，会受进去地狱里面。我们可能是透过方式来改变状况，尤其是人犯错的时候，所以要小心，要友善的对待你周遭的人。Kadang-kadang sikap kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, kayaknya mengantarkan jiwa-jiwa orang ke neraka. Namun, kita bisa membuat perbedaan dengan bagaimana kita memperlakukan orang, khususnya ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Jadi, cermatilah, bersikap ramahlah kepada insan-insan di dalam hidupmu. 相反的，当这位男士听后，他对酒吧的经理说：“我意识到了，这是我的错误，没关系，我有责任，我等一下会付款。”再一次的抱歉，因为这边的气氛已经不是很好了。Ya, dan sebaliknya, pada saat itu si pria menjawab dan berkata kepada manajer bar tersebut, "Saya sadari, ini kesalahanku. Tidak apa-apa, saya yang tanggung. Saya nanti bayar. Dan maaf sekali lagi, karena suasana di sini jadinya tidak nyaman." 同样的，有时候我们身为一个信徒的态度，我们在生活的家，为什么我们不能够用这个心来接受这些话？接受答案就是我意识到了是我的错误，我道歉。那这里的气氛是不是就越来越不舒服？所以这个男士在酒吧说的意思。Demikian pula kadang-kadang sikap kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang beriman. Kenapa kita tidak dapat meletakkan hati menerima pada saat di rumah Tuhan dengan kata-kata jawaban itu? Seperti yang tadi, saya sadari ini kesalahanku dan minta maaf ya. Suasana di sini jadi tidak nyaman. Yang dimaksud pada saat di pria itu berkata di bar. Diandaikan kata-kata ini dijawab pada saat pemberitahuan persoalan ponselnya di tempat ibadah, tentunya kebajikan atas dirinya amatlah santun. 所以呀，当有人告诉你真相的时候，要小心、友善，是你的良心的反应，而不是逃避。而这位男士的一句话，就是他在神佛的家被斥责手机没有关静音，他无法回答，无法接受这个原因啊。Ya, jadi cermatilah, bersikap ramah tamah pada orang, memberitahukan yang benar padamu. Itulah reaksimu yang berkebajikan dan tidak lari dari suatu kenyataan. Dan kalimat si pria ini, kenapa dia tidak bisa menjawab atau menerima pada saat dia ditegur persoalan ponselnya di rumah Tuhan. 所以兄弟姐妹们，这样可以理解吗？ Ya, apakah bisa dipahami ya, saudara-saudari sekalian? 那可以理解呢？我们今天的智慧之言呢？ Ya, untuk kata mutiara hari ini. 就是水啊，摇一摇它无法分开，三条绳子是拉不断的，就像水是无法切割，就是说兄弟的关系是不能够分开的，尽管他们有误会，最终还是会和解，团结则坚，分裂则亡。 Ya, kata mutiara untuk hari ini berbunyi, takkan putus air dicencang. Tali 3 lembar tak suang-suang putus. Artinya hubungan persaudaraan tidak dapat dipisahkan. Meski berselisih, pada akhirnya akan berdamai juga. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dikutip oleh Master Sun. 所以我们今天的学习，我们就来做一个结束。
Ya, jadi itulah yang kita bisa pelajari bersama-sama untuk puja bakti ini. 愿世界一切众生幸福。 Ya, semoga semua makhluk hidup di dunia berbahagia. 那我们就进入到这个自学省思。 Ya, sekarang kita memasuki ke renungan ketika saya bersaksi. 那这个自学省思呢，就是有什么我可以举例说明的？如果我作证，我是一个对自己所做的决定非常脆弱的人。 Apa yang dapat saya teladani jika saya bersaksi? Saya termasuk seorang yang cukup rapuh untuk suatu keputusan yang sudah saya ambil. 因为当有情况或意见时，我有时候会改变决定。 Karena saat ada situasi ataupun pendapat yang mencoba merubah keputusan saya, 所以我可能会考虑改变它。 ya, maka saya cenderung akan mempertimbangkan untuk mengubahnya. 这是一种不好的态度，我需要纠正。 Ini sikap yang kurang baik yang perlu saya perbaiki. 如果你和我一样，需要严格的要求自己吗？ Ya, jika Anda demikian pula seperti saya, apakah diperlukan suatu ketegasan untuk diri kita sendiri? 那不要忘了哦，就是我们要今天的主题就是实际上如何分析一段关系的结束。 Ya, jadi untuk hari ini ya, topik kita sebenarnya bagaimana menganalisa berakhirnya suatu hubungan. 那我们下个活动就交给菊峰来引导我们做神圣的祷告。 Session doa bersama. Sebelum itu saya mengingatkan supaya kita bisa mempersiapkan pikiran dan hati kita supaya kita bisa melakukan dan menyelesaikan proses doa ini dengan penuh hati dan juga secara maksimal. Ya, doa mulai. Buddha, Buddha, arahkan pada kami arahkan pada kami jalan yang benar. jalan yang benar, Tuntunan darimu tuntunan darimu, agar daku dapat agar daku dapat bersatu di dalam bersatu di dalam suatu hubungan yang baik. suatu hubungan yang baik. Kita semua Kita semua punya tujuan yang indah. punya tujuan yang indah, Namun, namun tidak semua tidak semua mempunyai langkah yang mudah. mempunyai langkah kami. Permudahkanlah kami. Permudahkanlah kami. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Pujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshi释迦牟尼佛. Namo Buddhaya Sakyamuni. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天师的感谢天恩师的阿弥陀佛. 阿弥陀佛。 Ya, sekarang kita membacakan sabda syair kearifan kita hari ini ya dari Dhammapada 16 ayat yang ke-217. Sebelum itu mari kita bersama-sama mendengarkan versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh Ibu Guru Hong. Dipersilakan. 好，我们来学习智慧师法句经16章217节。具足戒行与自见，助于法，了悟真谛及实行自己的任务者，为人人所爱。 Ya, sekarang kita membacakan versi Indonesianya bersama-sama dari Dhammapada yang ke-16 di ayat yang ke-217. Ya, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam dhamma, selalu berbicara benar dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya.
那我们今天的研习就到这个地方，记得下周日见哦，不要错过下一集，能够让我们继续沐浴在佛陀的智慧之中。Ya, jumpa lagi di minggu depan. Jangan lewatkan episode dan juga pertemuan Puja Bakti selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 好，那我们今天的研习都在这个地方，祝福各位家人平安健康。 Lalu, 以上。 ya, jadi Puja Bakti sampai di sini mendoakan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam penuh kesehatan dan juga semuanya bisa belajar dengan kebahagiaan. Ya.